Greetings people of tomorrow. Bersama aku adalah Tabrizanka selaku Liaison Officer for Governmental Organization AMSA Indonesia 2021-2022 di acara Governmental Talk atau GO Talk AMSA Indonesia. Masih membahas mengenai HIV dan AIDS. Pada Geotalk seri 1 episode 6 ini, AMSA Indonesia kembali berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, kelompok studi infeksi menular seksual Indonesia. Saat ini sudah hadir salah satu perwakilan dari Perdoski KSI-MSI, Dr. Anak Agung Gede Prawiraguna, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Halo dokter, bagaimana kabarnya dokter? Apa kabar ya? Saya kabar baik. Terima kasih, senang sekali bisa diajak bincang-bincang dan diundang kembali oleh AMSA Indonesia dalam rangka Hari AIDS Sedunia. Baik dokter, alhamdulillah. Jadi kita juga ada kesempatan untuk bertemu ya dok untuk membahas mengenai HIV dan AIDS nih dok. Nah, sesuai dengan topik yang akan kita bawakan pada hari ini mengenai HIV dan AIDS sendiri dok. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih dok sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi. Apa sih dok penyakit HIV dan AIDS itu dok? Ya, baik. Terima kasih, Adela. Jadi HIV itu kependekan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyebabkan terjadinya penurunan sistem kekebalan tubuh. Nah, AIDS itu adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Yaitu kumpulan-kumpulan gejala yang disebabkan infeksi HIV yang merupakan fase atau tahap akhir dari infeksi HIV. Begitu, ada. Begitu ya dok ternyata. Nah, jika kita lihat nih dok perkembangan HIV dan AIDS sendiri dari tahun ke tahun, apakah keadaannya sekarang ini mengalami penurunan atau malah mungkin makin meningkat dok? Ya, kalau kita lihat 11 tahun terakhir ini, itu kasus HIV-nya meningkat ya. Jadi pada tahun puncaknya itu pada tahun 2019 itu terdapat 50.000 lebih kasus ya HIV. Dan laporan WHO juga di regional Asia Pasifik itu sekitar 78% itu adanya infeksi HIV ini. Ini cukup mengkhawatirkan. Dan kalau kita lihat trennya, siapa sih orang-orang yang terinfeksi HIV kalau kasus di Indonesia itu di kelompok usia produktif itu usia 25 sampai 49%, 49 tahun itu sekitar 71,6%. Dan di kelompok usia 20-24 itu ada 14,1%. Itu cukup tinggi. Dan ini adalah usia-usia produktif merupakan aset ya SDM bangsa. Nah, bagaimana kalau kita bayangkan bahwa usia-usia produktif itu terinfeksi HIV yang menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh, sehingga akan terjadi orang-orang yang kita harapkan ya sebagai penerus bangsa yang akan mengelola bangsa ini terpuruk, sehingga kemajuan bangsa kita juga akan mengalami kemunduran begitu. Nah, ini yang merupakan suatu hal yang perlu kita waspadai dan kekhawatiran kita bersama, sehingga kita bagaimana cara kita kemudian melakukan suatu pencegahan, penanggulangan agar kasus ini tidak semakin meningkat yang seperti kita lihat ini. Gitu. Begitu ya dok, jadi ternyata keadaannya malah meningkat ya dok. Nah, sebenarnya hal apa saja sih dok yang memengaruhi keadaan tersebut dok sampai akhirnya angkanya malah menjadi meningkat nih dok? Jadi tentu yang menyebabkan meningkatnya itu pertama muncul budaya ya bahwa seperti seks bebas itu. Padahal kita yang dianjurkan itu kan tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Nah, ternyata kasusnya juga meningkat. Nah, kemudian penggunaan narkoba. Nah, jadi
narkotika dan obat-obat zat adiktif lainnya itu juga tinggi, ya. Kemudian penggunaan narkoba suntik gitu juga tinggi. Kemudian orientasi seksual, jadi laki-laki yang berhubungan seksual sesama lelaki itu juga tinggi. Itu juga faktor-faktor risiko peningkatan dari infeksi HIV ini. Begitu ya dok. Lalu sebenarnya dok, kalau cara penularan dari HIV dan AIDS sendiri itu bagaimana ya dok? Ya, penularannya itu yang pertama tentu melalui seksual kan. Itu bisa genitogenital, jadi lewat genital dengan genital, kemudian anogenital ya lewat anus, kemudian orogenital lewat menggunakan mulut. Itu mempunyai risiko ya, jadi hubungan seksual yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah dari ibu hamil ke janinnya ya. Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan adalah penggunaan jarum suntik bersama dengan orang yang mengidap HIV ya. Nah, itu adalah tentu yang lainnya juga yang risiko kecil, ada transfusi darah misalnya kan. Itu tapi ada sudah melakukan suatu cara-cara pencegahan untuk pada transfusi darah. Itu faktor-faktor yang menyebabkan orang bisa terinfeksi oleh HIV, dan tentunya juga adalah karena saya di bidang dari kelompok studi infeksi menular seksual, jadi orang yang menderita infeksi menular seksual itu risiko terkena HIV jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak terinfeksi menular seksual. Kemudian infeksi menular seksual yang ada luka, ada ulkus, ya ulkus genital seperti sifilis, seperti herpes genitalis, seperti ulkus mole, itu kecenderungan atau resikonya jauh juga lebih besar dibandingkan infeksi menular seksual yang lainnya untuk terinfeksi oleh HIV. Jadi sepertinya IMS itu kayak pintu masuknya dari HIV ini. Gitu. Begitu ya dok, ternyata karena masih terdapat juga nih dok stigma-stigma mengenai cara penularan HIV yang salah dok di masyarakat sendiri. Nah, lalu mungkin apa saja nih dok yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah HIV dan AIDS sendiri dok? Ya, jadi pemerintah gitu kan mencanangkan satu program eliminasi atau berakhirnya epidemi HIV itu pada tahun 2030. Nah, jadi kita punya target seperti itu kan. Nah, kita nggak bisa sendiri atau pemerintah nggak bisa sendiri. Itu harus melibatkan masyarakat luas, kemudian pihak swasta, modal tentu multisektor baik yang bersifat nasional maupun internasional, dan kita bareng-bareng, kita bersama-sama. Nggak mungkin kita pemerintah sendiri ya sendiri kemudian mengelola begitu luasnya masyarakat, begitu luasnya daerah di Indonesia. Nggak mungkin kalau kita tidak melibatkan masyarakat luas, pihak swasta gitu. Nah, usaha-usaha itu bagaimana? Yaitu kalau bisa menurunkan ya kasus infeksi HIV yang baru, kemudian mencegah kematian dari orang-orang yang terinfeksi HIV ini. Kemudian ketiga, mengurangi diskriminasi atau meniadakan diskriminasi terhadap orang-orang yang infeksi HIV, sehingga orang infeksi HIV itu lebih terbuka. Ya, banding aja kalau orang diam-diam tidak menyatakan saya infeksi HIV, itu kemungkinan menularkan orang lain kan juga besar. Tapi kalau kita bisa menerima, orang bisa terbuka, kemudian kita mengasihi, kadang-kadang kita jadi memvonis bahwa orang infeksi itu orang yang tidak baik, berperilaku buruk, sebagainya. Nah, itu yang harus kita hindari ya, bahwa kita bagaimana mengasihi ya, memberikan perhatian.
meniadakan diskriminasi sehingga orang terbuka, sehingga kalau saya infeksi HIV, saya penderita HIV, sehingga bagaimana kita mencegah kemudian. Itu yang kita sampaikan, kita dengungkan sehingga masyarakat betul-betul juga ikut terlibat dalam usaha pencegahan HIV ini. Gitu. Baik, dokter. Nah, tadi juga di awal dokter sempat menyinggung mengenai melakukan screening awal ya, dok? Ya. Nah, kalau itu tuh sebenarnya apakah memang terdapat screening awal, dok, untuk HIV/AIDS sendiri atau bagaimana ya, dok? Ya, jadi screening awal itu ya ada juga programnya Triple Zero ya. Bagaimana mencegah penularan HIV dari dari ibu hamil ke bayinya, ya. Kemudian menurunkan atau mencegah penularan sifilis. Kemudian bagaimana mencegah penularan HIV, hepatitis B, kan? Gitu. Nah, untuk itu tentu pertama screening. Yang screening adalah pada orang ibu-ibu hamil. Kemudian yang kedua adalah pengguna narkoba suntik, ya. Kemudian pada wanita pekerja seksual atau wanita penjajah seksual. Kemudian dan demikian juga pada laki-laki penjual seks, kemudian laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki, kemudian waria, ya, atau transgender, itu kelompok-kelompok yang harus dilakukan screening atau penapisan. Begitu juga pada kelompok masyarakat yang tinggal di rutan, rumah tahanan, itu juga perlu dilakukan screening. Sehingga banyak kelompok yang harus kita screening, sehingga kita akan lebih mendapatkan kemudian yang mana yang tinggi, ya. Kemudian bagaimana kita kemudian melakukan pencegahan pada kelompok-kelompok tersebut. Baik, dokter. Mungkin terakhir nih, dok, sebelum kita tutup acara ngobrol kita pada hari ini mengenai HIV/AIDS sendiri nih, dok. Apakah boleh saya meminta closing statement dari dokter bagi para masyarakat dan juga masuk kedokteran yang ada di Indonesia mengenai HIV dan AIDS sendiri, dok? Ya. Jadi kita tahu kalau apa yang saya gambarkan, bahwa satu infeksi HIV kemudian akan menurunkan sistem kekebalan tubuh dan menyerang pada kelompok-kelompok usia produktif. Mari kemudian kita bersama-sama bagaimana kita membantu pemerintah untuk mengakhiri epidemi HIV ini pada tahun 2030. Kemudian kita meniadakan diskriminasi pada orang-orang yang terinfeksi HIV. Kemudian kita mengasihi sesama, saling mengingatkan anak bangsa, dan untuk kemajuan kita bersama. Dan tentunya, ya tentu yang sudah saya sampaikan tadi untuk masalah kedokteran, untuk dan kelompok masyarakat, ya tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Kemudian ya tentu kalau itu sudah harga yang katakanlah harga mati. Tapi kemudian kalau kita ada suatu pola perilaku, kemudian kita melakukan hubungan seksual, apalagi melakukan hubungan seksual kepada orang yang tidak jelas riwayat seksualnya, itu harus menggunakan kondom. Itu terakhir. Tapi yang pertama adalah bagaimana kita tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Baik, dokter. Terima kasih banyak, Dr. Anak Agung Gede Putra Wiraguna, spesialis kulit dan kelamin konsultan, yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk berbincang mengenai HIV dan AIDS bersama kami. Semoga kedepannya makin banyak kolaborasi antara AMS Indonesia dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, kelompok studi infeksi menular seksual Indonesia. Terima kasih banyak, dokter. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi terus, kemudian memberikan satu edukasi kepada masyarakat, terutama tentang HIV/AIDS ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, dokter. HIV merupakan virus yang menyerang kekebalan tubuh, sedangkan AIDS merupakan kumpulan gejala dan tahap terakhir infeksi dari HIV. Transmisi HIV sendiri berasal dari seks bebas. Meningkatnya angka status infeksi dari HIV pada usia produktif menyebabkan pemerintah membutuhkan bantuan dari masyarakat
untuk bersama-sama mencegah penularan dari HIV sendiri, dimulai dari perilaku hidup dan dihimbau untuk melakukan screening awal. Mari kita sama-sama membantu pemerintah untuk menurunkan status infeksi dari HIV, angka kematian dari HIV, dan stigma pada ODIF. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton Geotalk. Jangan lupa untuk menonton Geotalk series lainnya ya. Amplifying Courage, Advancing Capabilities, Viva AMSA!